dulu tuh. Oke, selamat pagi semuanya ya. Ini hari pertama kita masuk kerja. Kita bikin video ya. Takutnya di tempat kerja belum siap untuk bikin video. Ini pas perjalanan ya. Ini jam 9. Masih di Pamulang. Kita cerita sedikit ya. Karena ini juga banyak pertanyaan untuk khusus episode ya. Pertanyaannya satu aja sih. Gimana caranya atau pengecekan saat beli mobil Peugeot ya. Jadi beli mobil mungkin pada dasarnya sih sama ya dengan mobil yang lainnya, nggak hanya Peugeot, kayaknya sama ya. Mungkin BMW atau Mercy mungkin sama, atau mobil Honda atau Mitsubishi atau Daihatsu mungkin sama. Jadi pengecekannya sih susah-susah gampang ya, tapi kadang-kadang kan gini, si calon pembeli itu biasanya nafsu ya, jadi dia tuh suka melupakan hal-hal yang kecil. Mungkin gara-gara plat nomornya yang dia cari cocok, misalkan ganjil atau genap ya, dia udah langsung merem aja, langsung beli mobilnya. Atau banyak hal ya, mungkin warnanya cocok, dia tidak memperhatikan mesinnya dan sebagainya, atau interiornya yang rapi misalkan. Jadi kan si mobil sendiri itu tidak komplek apa namanya, banyak bagian yang harus dicek ya. Kalau satu bagian tidak bekerja, lebih ke misalkan di matic atau di mesin ya, mobil juga tidak akan maksimal kerjanya. Jadi saya mulai videonya. Jadi pertama, kalau kita ngecek mobil itu ya, boleh sih nanti diacak yang mana dulu ya. Mungkin bodinya dulu dilihat, bodinya warnanya srek atau enggak gitu ya. Mungkin karena bodi juga kan mahal kalau kita cat. Udah gitu kalau kita cat kan tidak bisa sama seperti pabrikan ya, apalagi yang cat, tukang catnya yang murah misalkan ya, tidak open atau ya yang asal jadi juga nanti tambah jelek mobilnya. Jadi cat juga harus perhatikan. Terus kayak gorsinilan ya, kayak bumper, kayak semuanya dicek, dilihat. Aduh ya, itu untuk bagian luar. Terus setelah itu biasanya si orang langsung ke bagian dalam, perintil-perintilannya, dashboardnya ada yang pecah enggak dan sebagainya, itu juga dicek. Joknya dicek ya. Oh oke, misalkan semuanya oke, lanjut ke mesin. Nah ini mesin yang agak sedikit rumit ya, karena orang kan tidak ngerti, tidak paham mesin. Mungkin salah satunya adalah lihat kebocorannya di lantai, ada netes apa enggak. Kalau ada netes ya itu jangan ya, soalnya bisa mahal bisa murah yang netes itu. Mungkin kalau netesnya power steering nggak terlalu mahal, tapi kalau misalnya netesnya otomatis itu mahal gitu kalau perbaikannya ya, seperti itu. Terus biasanya sebelum sesi pengetesan, mungkin mesin bisa dihidupkan dulu ya, dihidupkan apakah suara mesinnya normal. Kalau normal kan pasti tahu lah suara mesin kan normal, tidak getarannya normal, tidak getar gitu. Terus knalpotnya tidak bau yang aneh-aneh, tidak berasap ya, syukur-syukur bisa berair, netes kecil-kecil, itu tandanya mungkin masih sehat ya. Itu untuk pengetesan di dalam garasi atau di tempat ya, di rumah.
Ya sebaiknya janjiannya di rumah aja, jangan di mall atau di mana-mana ya, lebih enak untuk janjiannya. Mungkin kalau janjian di mall boleh, tapi jadiannya baiknya di rumah, biar tahu kan rumahnya. Terus, nah setelah dites, setelah ini kan biasanya kalau cocok semua kan dites. Nah cek dulu ya sebelum tes tuh surat-suratnya dulu sebelum ngetes. Nah, karena ini nanti setelah dites oke, ternyata suratnya nggak cocok ya, suratnya mungkin plat nomornya, pajaknya, nomor sasis, nomor engine dicocokin dulu. Kalau pajaknya matinya lama kan jadi mahal. Gila kan mobil merah tadi ya. Kalau pajaknya lama, misalkan mati 4 tahun, itu kan mahal juga kan, harus dihitung gitu. Terus, nah kalau udah oke semua, selesailah si persuratan ya, nanti kan otomatis pengetesan ya, pengetesan. Untuk ngetes ya kita harus lama ya, harus di tol, jangan di komplek aja. Motor komplek bagus dibeli, jangan, itu harus ke tol ya, karena mobil tidak hanya dipakai di komplek, di jalanan, di tol, semua medan ya, dites di tol. Terutama harus lama ngetesnya, karena kan kadang ada mobil yang kalau dites sebentar dia normal, tes lama dia bermasalah, entah mati-mati, entah berbet, entah segala macam lah ya, entah metiknya bermasalah, entah suhunya panas. Jadi ini wajib banget, ini jangan dilewati ya. Jadi harus dites lama dan harus ke tol ya kan. Harusnya kalau orang mau jual mobil maulah ngetes, kan kita udah mau beli kan, jadi harus ditesnya lama, jadi harus ke tol. Kalau di ya sejam sih kurang ya, beberapa jam lah itu, biar ngetes metiknya kalau dia metik ya kan. Terus suhunya juga harus dites ya. Kalau sudah itu lolos gitu, udah lama nih ngetes, ya sudah kan, berarti sudah semuanya sudah oke. Nanti setelah tes juga dilihat ada kebocoran oli nggak setelah tes gitu ya. Terus saat tes juga dicek, dirasakan ada sesuatu yang aneh, entah kopling, entah rem, entah suspensi, kan nanti ketahuan ya kan. Ada bunyi-bunyi terlalu banyak banget bunyinya, ya itu harus diperhitungkan. Seperti itu ya. Jadi nanti mahal soalnya kalau udah perbaikan, dan tadinya harga mobilnya murah, setelah kalkulasi jadi mahal. Ya itu ya. Dan sekarang juga sebenarnya ada yang jasa untuk pengecekan mobil, saya lupa itunya, lupa namanya, tapi banyak, bisa cari di Google. Itu cuma 300 sampai 500 ribu ya untuk ongkos pengecekan mobil ya. Nanti mereka yang ngecek, jadi kita tinggal terima hasilnya aja. Nanti dia ada rekomendasi, surat rekomendasinya ini, bodinya gini, mesinnya bocor di sini ya gitu kan. Ya jadi lebih enak lagi kalau pakai jasa itu ya. Selain kita nyoba sendiri, ada pihak ketiga yang netral yang nyoba. Mereka kan akan ngomong apa adanya. Dia juga ada sertifikatnya, kertas-kertas yang bagian mesin, bagian bodi dan sebagainya ya kan. Dia kan jadi tidak jadi, dia dibayar, jadi dia sebenarnya tidak berpihak. Beda lagi kalau kita ngajak montir, kadang kan saya juga nggak mau, kadang-kadang diajak ya, bingung mau ngomong apa adanya, nggak enak sama yang mobil. Mau ngomong ya gitulah, susah lah, banyak hal ya, kita nggak usah ceritain. Jadi daripada risiko, ya udahlah, mendingan kita nggak mau gitu. Kalau udah dibeli, kita ke bengkel ya boleh kita cek ya itu ya. Jadi banyak yang Pak bisa nggak nganterin lihat mobil gitu. Nah itu biasanya saya nolak, bukan kenapa-napa, tapi ya daripada nanti nggak enak ya. Soalnya nanti kalau ada apa-apa, menurut kita bagus, ternyata seminggu rusak kan juga kita nggak tahu. Secara seminggu, sebulan berikutnya, setahun berikutnya itu mobil itu rusak, karena yang kita cek kan pas hari itu. Ya itu aja, karena kita udah nyampe bengkel. Terima kasih sudah nonton ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya.